Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, pagi ini ketemu lagi dengan Misti saya di ibadah sekolah minggu. Walaupun sekarang semuanya masih beribadah dari rumah, tetapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita. Semuanya pasti sekarang sudah ganteng-ganteng ya, sudah cakep-cakep, sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Misti saya mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita penuh semangat, kita memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita ulang sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, kita akan berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Semua anak-anak duduk yang manis, duduk yang rapi, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sudah boleh membangunkan kami dari tidur kami sepanjang malam tadi. Dan sekarang kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong pimpin dan sertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Kiranya Tuhan memberkati mis-mis kami yang akan membawakan pujian pun yang akan membawakan cerita nantinya. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, semuanya masih semangat memuji Tuhan? Oke, sekarang mari kita semuanya berdiri kembali. Kita menyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh,
kasih Yesus tinggi dari langit, tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Ya, semuanya masih semangat ya? Masih semangat? Oke, kita mengangkat pujian lagi satu kali lagi. Cuip, 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 pam, pam, pam. Kita dengarkan musiknya sama-sama ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Karena Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Kita ulang sekali lagi pujian ini ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Karena Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti kata firman Tuhan pada Mazmur 4 ayatnya yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan akan kita masukkan ke dalam amplop yang sudah disiapkan masing-masing di rumah. Dan nanti kalau papa mama punya waktu ke gereja, persembahannya bisa langsung dibawa ya. Sambil membawa persembahan kita, kita mengangkat pujian segala milikku. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang-senang hatiku pun senang, senang-senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku, bila ku pandang Yesus senang hatiku. Ya, semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Juga sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Miss Mada. Semuanya duduk yang manis ya. Kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kesempatan sebagai anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya semuanya ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Yang masih ada pada papa dan mama kami, Tuhan juga tolong berkati agar dapat digunakan dengan baik. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Mada. Tuhan tolong jadikan kami sebagai anak-anak yang baik. Kiranya kami bisa duduk yang manis, duduk yang rapi untuk mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan nantinya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi sekali lagi ya. Miss ajak semuanya untuk berdiri, kita menyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untuk
Oke, semuanya silahkan duduk yang manis, duduk yang rapi. Ya, semuanya sudah siap untuk dengarkan cerita firman Tuhan. Oke, ya silahkan Miss Mada. Shalom, selamat pagi. Kembali lagi dengan Miss Mada yang pagi hari ini akan membawakan cerita yang sangat menarik. Semuanya duduk yang manis, siapkan hati, pasang telinganya supaya bisa mendengar dengan cerita kita pagi hari ini merupakan kelanjutan cerita kita minggu yang lalu, di mana Yosua sudah memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan luar biasa Tuhan berkarya bagi bangsa Israel. Dia menuntut bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Wow, luar biasa ya karya Tuhan. Nah, setelah mereka sudah masuk di dalam tanah Kanaan, Tuhan lalu berfirman kepada Yosua untuk menyunat bangsa Israel yang belum disunat. Karena selama mereka keluar dari Mesir, ada 40 tahun perjalanan mereka untuk sampai ke tanah Kanaan. Dan banyak yang baru lahir. Dan karena itu, mereka harus disunat sebagai tanda bahwa mereka juga bagian dari umat Allah yang berhak mendapat janji Tuhan. Nah, lalu Yosua melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Anak-anak laki-laki mereka disunat. Setelah itu mereka beristirahat di dalam kemah mereka. Nah, setelah itu Yosua keluar dan memandang sekeliling. Tiba-tiba ada seorang yang datang kepadanya dengan membawa pedang yang sangat panjang. Yosua lalu bertanya, apakah kamu itu kawan atau lawan? Namun orang itu berkata bahwa saya adalah bala tentara Tuhan. Yosua lalu sujud menyembah kepada bala tentara Tuhan. Bala tentara Tuhan berkata bahwa tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat kudus. Karena itu bukalah kasutmu, bukalah sepatumu. Seperti yang diperintahkan, Yosua melakukannya. Lalu orang tersebut mengatakan bahwa negeri ini akan kuberikan kepadamu, seluruh tanah Kanaan akan kuberikan kepadamu. Nah, adik-adik, orang-orang Kanaan, prajurit-prajurit Kanaan yang melihat bagaimana Tuhan menyaksikan, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, menjadi takut. Oleh karena itu, mereka menutup pintu gerbang untuk masuk ke kota Yeriko. Nah, bagaimana kira-kira bangsa Israel bisa masuk ke kota Yeriko tersebut? Kita akan dengarkan, kita akan menyaksikan film berikut ini. Beri jalan bagi raja. Seluruh kota ini sangat panik dan yang mereka lakukan hanyalah baris berbaris. Iya, dan lihat, sekarang mereka kembali ke perkemahan. Mungkin ini semacam tipuan. Tidak, mereka pasti baru sadar kalau rencananya gagal. Dan kita aman di balik tembok ini.
Aneh, kita berbaris seolah ingin menyerang. Setelah kelilingi kota 1 putaran, lalu pulang. Begitu selama 6 hari. Jadi, itu rencananya. Sabar, Chris. Besok akan ada yang berbeda. Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini. Sudah menolong kalian di Yeriko. Kami janji untuk melindungi dia dan keluarganya. Dan kita akan tepati janji itu. Pergi ke rumahnya dan bawa mereka keluar. Ayo! Itu, tali yang merah. Rahab, bawa ayah, ibu, kakak dan adikmu, juga semua keluarga yang bersamamu. Mau kalian apakan kami? Demi keselamatanmu, tinggallah di dekat perkemahan Israel yang aman. Ayo semua ikut mereka. Kalian akan dilindungi orang Israel. Mereka sudah berjanji. Oh, teman-teman. Rahab, aku senang bisa mengenalmu. Aku juga. Aku harap kamu dan temanmu selalu baik. Ingat ya, waktu tahu siapa musuhmu, cari tahu apa kesamaan kalian. Kita akan pulang. Perkenalkan, tapi sekarang. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah menyaksikan bagaimana runtuhnya tembok Yeriko. Mereka tidak harus menggunakan peralatan yang canggih untuk bisa meruntuhkan tembok tersebut. Tetapi sesuai dengan perintah Tuhan, bahwa bangsa Israel harus mengelilingi kota Yeriko 1 kali dalam 1 hari selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, kembali bangsa Israel harus mengelilingi kota Yeriko sambil membawa sangkakala, membawa tabut perjanjian. Hari ke-7 mereka harus mengelilingi sebanyak 7 kali sambil berteriak, "Bersoraklah!" Maka semuanya bangsa Israel bersorak. Dan akhirnya tembok Yeriko runtuh. Dan Tuhan mengingat Rahab. Masih ingat dengan Rahab? Ya, Rahab adalah orang yang telah menyelamatkan bangsa Israel. Karena itu melalui bangsa Israel, Tuhan menolong Rahab dan keluarganya. Tuhan menyelamatkan Rahab dan keluarganya melalui bangsa Israel. Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi bangsa Israel kembali tidak setia. Mereka pergi berperang melawan bangsa Ai. Tetapi mereka kalah. Lalu Yosua datang kepada Tuhan. Yosua bertanya, "Mengapa ini boleh terjadi, Tuhan?" Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, "Karena kamu tidak meminta petunjuk kepadaku, dan di antara kamu masih ada yang melanggar perintahku." Lalu Yosua pergi mengumpulkan bangsa Israel. Dan ternyata
didapatlah bahwa Akan yang telah tidak setia kepada Tuhan, dia telah mengambil barang-barang yang dilarang oleh Yosua, emas, perak, tembaga, yang semuanya itu harus diperuntukkan di rumah Tuhan, tetapi Akan telah mengambilnya. Karena itu Yosua meminta kepada Akan untuk mengakui segala kesalahannya, segala perbuatannya, dan dengan jujur akan mengakui segala perbuatannya. Dan atas perbuatan itulah, atas perbuatan dosa yang dilakukan, Akan dan keluarganya dihukum oleh Tuhan. Nah, anak-anakku yang sekalian, melalui cerita kita ini, kita mau belajar seperti Rahab yang telah berbuat kebaikan, menolong bangsa Israel, dan Tuhan akhirnya menolong Rahab. Karena itu adik-adik, teruslah juga kita melakukan kebaikan. Berbuat baik kepada teman kita, kepada sesama kita, sehingga Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, kita juga harus belajar untuk mengakui setiap kesalahan yang sudah kita lakukan. Apapun itu, harus jujur. Sebagai anak sekolah minggu, harus berani berkata benar, berani berkata jujur. Maka Tuhan akan mengasihi kita. Demikian cerita kita pagi hari ini yang terambil dari kitab Yosua pasal 5 sampai pasal 7. Tuhan memberkati. Amin. Semuanya sudah dengar cerita firman Tuhan? Nah, semuanya sudah dengar ya? Kiranya anak-anak sekolah minggu semua tidak hanya mendengar saja, tetapi bisa dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Meresponi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulang sekali lagi pujian ini ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya silahkan duduk yang manis, duduk yang rapi ya. Silahkan Miss Mada. Nah, anak-anak sekalian, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan bersama-sama mendoakan kegiatan kita untuk seminggu yang akan datang. Kita berdoa buat teman-teman kita jikalau ada yang sakit. Kita berdoa untuk teman-teman kita jikalau ada yang berulang tahun. Dan kita mendoakan semua anak-anak Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini di dalam berbagai-bagai aktivitas kami semua. Kiranya Tuhan, apa yang kami sudah lakukan itu semua boleh berkenan kepada Tuhan. Bahkan kami berterima kasih Tuhan untuk waktu yang indah di mana kami boleh kembali beribadah bersama-sama pada pagi yang indah ini. Sekalipun Tuhan, sampai saat ini kami boleh beribadah masih secara online. Tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati ibadah kami ini. Tuhan, kami mau berdoa, kami mohon kepadamu penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Di saat kami bermain, di saat kami belajar, di saat kami berkumpul bersama keluarga kami.
atau aktivitas apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu berada di dalam lindungan kasih setia Tuhan. Jaga dan peliharakan kami, berikan kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga Tuhan di dalam menjalani aktivitas kami, semuanya dapat kami lakukan dengan baik dan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat orang tua kami, buat keluarga kami. Tuhan juga kiranya memberkati mereka, Tuhan jaga dan lindungi, bahkan Tuhan peliharakan mereka semua. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh mendidik kami anak-anak Tuhan dengan baik. Dan kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami jikalau ada yang tidak sempat beribadah pada pagi hari ini. Kami tidak tahu apa halangan mereka, tetapi kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang akan menjaga dan melindungi mereka semua. Bagi teman kami yang sakit, jikalau ada yang dirawat di rumah sakit atau di rumah-rumah mereka, Tuhan hadir, Tuhan jamah, dan Tuhan pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka boleh sembuh dan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Juga kami mau berdoa buat teman kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka. Biarlah sukacita karena pertambahan usia ini terus-menerus mereka syukuri di dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, Tuhan jaga dan lindungi mereka semua. Juga Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak dan Ibu guru kami, baik yang di sekolah minggu pun yang di sekolah kami masing-masing. Tuhan jaga dan lindungi mereka, Tuhan peliharakan juga kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tahu Tuhan, pandemi COVID masih terus ada di dalam bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan memulihkan negara dan bangsa kami ini. Berkati pemerintah kami Tuhan, karuniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka semua. Berikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang bermohon di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Miss ajak semuanya untuk menjadi anak-anak yang istimewa seperti kata Tuhan. Ayo kita semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus.
istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak yang taat kepadamu ya Tuhan, dan dengar-dengaran kepada orang tua kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Semuanya tetap jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker kalau memang harus keluar rumah. Oke, semangat belajarnya untuk yang sudah sekolah meskipun harus belajar dari rumah. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.